Selamat pagi semua. Kita tiba di penghujung acara, tetapi sebelum acara closing, ada satu sesi yang menurut diskusi tadi kita di luar itu sangat penting. Karena ini menyangkut masa depan teman-teman, masa depan saya, dan masa depan ekosistem digital di Indonesia. Kita minta 3 pembicara hebat kita pada pagi hari ini untuk tampil ke depan. Ada Kak Wen, saya persilahkan Kak Wen. Wah ini dia. Kak Wen ini adalah bosnya Kapal Lagi Universe. Terserah Kak Wen, mau dulu terserah. Nanti Kak Wen akan bercerita tentang kisruh ekosistem digital Indonesia. Bagaimana publisher right itu akan menentukan nasib para penggiat digital, khususnya para publisher, teman-teman penggiat digital di daerah. Dan tentunya juga akan bercerita, kira-kira kalau publisher right ini berjalan, siapa yang untung, siapa yang buntu? Kira-kira gitu kawin ya. Kira. Apakah dengan publisher right itu kita semua buntu, atau hanya publisher top yang di Jakarta saja yang akan buntu, sementara teman-teman di daerah lingkungan? Kira-kira gitu ya. Makanya kita hadirkan juga salah satu pembicara yang mungkin akan memberi irisan tentang gimana dia bisa hidup dengan tidak ada publisher right. Kira-kira gitu. Kita undang hari ini. Hari ini adalah Chief Editor solopost.com yang akan bercerita bisa hidup tanpa bergantung sama platform. Nah, kira-kira gitu. Itu juga resep hidup. Kita juga akan mendengar gimana kira-kiranya media yang segmented bisa hidup dan berkelanjutan. Ada Kak Nyonya di sini. Oh, kita panggil Laban Laisilia dari Narasi Newsroom. Karena waktunya hanya sebentar, kita akan mengupas dulu Kak Wen. Gimana ini cerita terakhir publisher right? Sepertinya presiden kita ini maju mundur nih. Apa yang terjadi? Dan apa sih manfaatnya publisher right itu buat teman-teman publisher di Indonesia? Ini kayaknya langsung ke jantung Kak Upi nih. Ya. Terima kasih. Sebenarnya ini ngomong publisher rights ya? Ngomong publisher dulu, baru kita masuk ke intinya. Oke. Nah, updatein dulu Kak Wen, ya. Apa yang terjadi sekarang? Nah, saya kira seperti teman-teman ketahui bahwa publisher rights itu kalau diterjemahkan secara sederhana ya hak publisher. Ya, haknya media dari ekosistem bisnis yang ada di dalam digital gitu. Apakah kita punya hak ekonomi di dalam perputaran uang? Jadi ngomong uang nih. Ya. Perputaran bisnis di dalam ekosistem itu. Nah, kalau lihat baik teknis ada, iya ada gitu. Baik pengalaman beberapa negara ada gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau ngomong sederhananya, publisher rights itu lebih kepada proteksi publisher di dalam ekosistem yang seperti sekarang. Gitu. Karena kita tahu betul bahwa ekosistemnya itu tidak memproteksi publisher. Ekosistemnya tidak memberi insentif kepada kualitas. Ekosistemnya tidak membuat kita bertahan dengan sekian petua para sesepuh tentang jurnalisme bahwa berita itu harus mengandung unsur kepentingan publik. Gitu. Bahwa kita sebagai jurnalis
gitu, menurut undang-undang dan menurut kode etik dan sebagainya harus bekerja untuk publik, bukan bekerja untuk semata-mata untuk bisnis. Gitu. Nah, karena tidak ada proteksi itu dan kita harus hidup, rasanya kita lebih mementingkan unsur bisnis ketimbang unsur kepentingan publik tadi itu. Ya. Karena memang tidak ada insentif dari ekosistemnya. Orang-orang tua selalu nanya, apa yang susah dengan media kalian pada zaman sekarang ini? Kenapa kalian begitu tunduk pada bisnis itu? Kenapa tidak seperti para sesepuh yang dulu yang sikap independensinya sangat kuat? Dulu media itu dihidupi oleh publik. Cara menghidupinya apa? Mereka berlangganan. Jadi duit kita, ya, duit operasional kita datang dari publik yang berlangganan. Hari ini hampir semua konten kita gratis. Ya. Jadilah revenue kita datang dari iklan, datang dari sales. Dan kalau dunia sales dan dunia iklannya itu nggak mempertimbangkan kualitas tadi dalam distribusi placement iklan mereka, maka memang ya akibatnya atau besar kemungkinan dan sudah terjadi, kita pindah dari tuan yang namanya publik itu ke tuan yang namanya bisnis. Maka seringkali pertanyaannya adalah, apakah kita publisher company or content company? Ya, rasanya sadar tidak sadar kita sudah bergerak ke content company ketimbang publisher company. Gitu. Nah, publisher company dia selalu berbicara tentang kepentingan publik. Gitu. Content company saya kira dia tone-nya ke bisnis di situ. Dan di publisher company kepentingan publik itu didefinisikan dalam konten yang kita tulis setiap saat, setiap hari. Gitu. Ada unsur kepentingan publiknya tadi itu dari setiap konten kita itu. Unsur kepentingan publik di konten kita itu yang kita sebut sebagai proximity. Proximity pada hafal kan ya? Halo? Iya. Kedekatan antara konten yang kita bikin dengan audiens kita. Itu proximity itu. Gitu. Kita yang meng-create apa yang dibutuhkan oleh audiensnya kita. Hari ini proximity itu didefinisikan oleh teman-teman platform. Kita menulis apa yang viral. Kita menulis sesuai dengan feeding Google Trends. Gitu. Ya. Kalau paginya viral tentang cuaca, wartawan kita menulis cuaca. Kalau siangnya viral tentang politik, wartawan kita menulis politik. Kalau sorenya viral tentang ular, wartawan kita menulis ular. Kita mau jadi media apa sebenarnya? Gitu. Itu dari sisi konten. Dari sisi manpowernya saya kira juga agak celaka. Karena kita tidak mendidik wartawan yang ahli di bidangnya, ya, karena dia pindah-pindah. Pagi viral soal cuaca tadi dia nulis cuaca. Siang viral politik capres-cawapres dia tulis cawapres. Sore viral ular dia tulis ular. Dia jadi wartawan yang spesifikasinya apa di situ? Enggak jelas spesifikasinya. Nah, kenapa begitu? Ya, karena kita membiarkan diri kita mengikuti trends yang ada di publik tadi itu. Publik maunya apa kita ladeni, publik maunya apa kita ladeni. Dan mau itu, definisi mau itu. Sesederhana kita melihat apa yang trending di platform. Nah, kita keluar dari tugas kita yang paling utama, yaitu melayani kepentingan publik. Nah, saya kira publisher rights tadi itu salah satunya mengembalikan fungsi kita ke kitohnya, ketuaan kita yang namanya publik, tetapi tidak akan mungkin dia kembali kalau dia punya kesulitan secara ekonomi. Ya. Makanya publisher rights adalah, kalau dalam pemahaman saya, adalah investasi negara agar publik mendapatkan konten berkualitas dari media seperti kita. Investasi negara, dia bukan revenue. Kalau revenue kita bisa pakai untuk apa saja. Tetapi kalau konteksnya dia adalah investasi, maka investasi itu sesuai peruntukannya. Peruntukannya apa? Sesuai dengan regulasinya.
Regulasinya apa? Konten berkualitas. Maka dana itu, dana dari ekosistem itu memang harus dibaktikan kepada konten berkualitas itu. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya mendefinisikan atau menghitung secara jernih, secara jejak gitu, apakah kita punya ya kontribusi terhadap revenue yang ada di ekosistem. Apakah sederhananya begini, apakah kita punya kontribusi terhadap revenue teman-teman Google? Apakah kita punya kontribusi terhadap revenue teman-teman Facebook? Apakah kita punya kontribusi terhadap revenue teman-teman yang lain yang hidup di ekosistem yang sama? Kalau ada, apakah bisa dibagi? Ya, itu revenue share-nya. Nah, saya kira si publisher rights ini memang harus dilihat dalam konteks satu keyword gitu, proteksi publisher. Gitu. Proteksi publisher agar dia tidak keluar dari tugas utamanya. Proteksi publisher agar dia tetap hidup di ekosistem yang seperti sekarang, gitu. Karena itu dia harus dapat reward dari ekosistemnya. Kira-kira gitu Kak Upi. Oke, Kak Wen. Jadi asal apa sebab akibat kenapa publisher right ini tidak diteken oleh presiden itu karena pemerintah negara masih bingung atau masih belum mau menentukan kelaminnya. Kayaknya saya mohon izin presiden untuk menjawab. Ya, memang karena publik saya bertanya-tanya ini kapan publisher right ini keluar kan gitu. Kampaknya sudah lama bertanya kapan keluarnya. Sampai sekarang belum ya. Kira-kira gitu. Nah, memang saya kira yang pertama tadi itu unsur proteksi publisher itu gitu. Proteksi publisher yang pertama itu. Nah, memang kalau kita bilang bahwa publisher rights itu tugasnya adalah proteksi publisher gitu, maka akan timbul pertanyaan, berarti kepentingan lo doang nih, gitu. Berarti negara harus membuat regulasi, gitu, untuk kepentingan media seperti kita. Ya. Kenapa negara harus pusing tujuh keliling, memikirkan nasib bisnis media seperti kita? Kenapa negara harus turun tangan? Gitu. Nah, karena itu selalu ada poin supaya proteksi publisher itu di situ sekaligus harusnya adalah proteksi terhadap publik gitu. Karena itu logik supaya di dalam regulasi ini ya juga mengatur tentang algoritma teman-teman teman-teman platform, pengaturan tentang distribusi misinformasi atau disinformasi, hate speech atau hoax diatur juga di sini. Argumentasi itu menjadi benar, gitu. Nah, tetapi memang susahnya adalah bahwa, di ekosistem kita ini bukan hanya kita yang bisnis di situ. Ada banyak elemen lain yang juga berbisnis dalam ekosistem yang sama. Nah, sehingga kalau kita bikin aturan atau kalau di dalam regulasi yang proteksi publisher tadi itu dianggap menyentuh atau menyenggol pihak-pihak lain di dalam ekosistem yang sama, maka mereka berhak keberatan. Gitu. Karena itu teman-teman sering dengar ada podcaster atau dari teman-teman influencer atau teman-teman yang lain yang sempat rame memprotes soal publisher rights ini. Nah, sehingga sebenarnya kalau positioningnya kita itu adalah bahwa ada dua hal di situ, satu proteksi publisher dan yang kedua proteksi publik gitu. Nah, kalau lihat di beberapa negara publisher rights itu pure proteksi publishernya gitu. Jadi bisnis to bisnis. Iya, jadi lebih ke bisnis dia di situ. Okay. Sedangkan proteksi publik gitu. Proteksi publik itu bisa diatur dalam regulasi yang lain yang di Eropa atau di Uni Eropa disebut sebagai Digital Service Act itu. Nah, di situ diatur hal-hal yang menjaga ekosistemnya supaya sehat. Poin-poin utama di situ illegal content, misinformasi,
transparansi tentang advertising, karena kalau kita ngomong transparansi advertising itu bukan hanya menyangkut kepentingan media, tapi juga menyangkut kepentingan teman-teman yang juga memakai platform yang sama untuk bisnis mereka. Misalnya teman-teman influencer, teman-teman yang dari podcaster, mereka juga berkepentingan. Yaitu bagaimana proteksi negara atas hak-hak publisher di ekosistem digital. Jadi kira-kira hak atas lisensi konten, hak atas fairness dalam bisnis, yang ujung-ujungnya itu adalah bentuk revenue share. Kira-kira gitu ya publisher right itu. Sementara di lain sisi, ekosistem digital ini kan sebagian teman-teman juga berharap bahwa konten-konten itu juga diatur dari publisher right. Sesuatu yang sebenarnya dua hal yang berbeda. Yang itu yang kita bahas di digital service Act itu. Jadi bagaimana misalnya perlindungan proteksi publik, jadi perlindungan kepada publik atas bahaya jagat digital. Dan sepertinya masih panjang ini kawan ya, karena dua arus yang tidak akan ketemu. Sementara teman-teman media di daerah harus hidup, ya. Solo Post misalnya, kita mau belajar dari Solo Post di tengah gonjang-ganjing publisher right, digital act itu dan sebagainya. Solo Post rupanya teman-teman punya model bisnis yang unik. Karena dia tidak bergantung pada revenue programatik itu. Nah, kita akan coba menggali bagaimana Solo Post bisa hidup tanpa bergantung sama digital revenue-nya itu. Kira-kira apa? Ya, sebelumnya terima kasih buat Mas Jono dan tim Suara. Saya bisa bersanding dengan Kak Wen dari Narasi TV. Kami dari media lokal. Jadi kami ada di Solo. Solo itu kan bukan ibu kota provinsi ya. Kecuali nanti kalau Solo mau pindah menjadi daerah istimewa Surakarta. Off the record. Enggak. Ya, kami dari Solo, apa istilahnya media di levelnya Dati 2 ya kalau zaman dulu itu. Nah, tadi soal publisher right. Ketika isu publisher right ini mengemuka, jujur kalau untuk kalangan teman-teman media lokal, mungkin teman-teman saya juga pragmatisnya adalah publisher right ini kira-kira kita akan dapat pendapatan berapa ya, arahnya ke situ. Tapi tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Kak Wen bahwa ada dua hal yang berbeda tadi ya terkait publisher right dengan yang tadi adalah soal hak publik ya, hak publik itu. Nah, terlepas dari itu semua bahwa memang kami sebelumnya media online kami itu lahir di tahun 16 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kami berbasis koran. Jadi melakukan transformasi yang besar-besaran dan lain sebagainya itu untuk beralih ke digital. Kemudian sebenarnya bertahap sejak tahun kemarin 2022 di semester 2 kami sudah memangkasi satu persatu programatik. Waktu itu kita banyak, website kita dijejali oleh programatik banyak banget. Dari mulai si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Kemudian per 1 Januari kemarin kami akhirnya menarik diri, kita tidak menggunakan AdSense dari Google. Tunggu dulu, ini penting ini. Ini kan rata-rata 2 hari kita diskusi ini, bicara soal AdSense. Iya. Ya. Bagaimana revenue streaming itu dari situ. Iya. Nah sementara Solo Post sama sekali tidak. Enggak. Oh, itu unik juga itu. Iya, udah. Hidup di era digital, tapi tidak bergantung dari situ. Tetap profit ya. Masih itu berjuang unik. juga. Itu model bisnisnya unik itu. Iya, yang penting profit. Jadi gini, karena kami berpikir waktu itu ya, ketika kemudian website kami sejak awal sudah menasbihkan diri di tahun 97 kita punya koran sebagai apa istilahnya pers ya di wilayah Solo Raya. Kemudian makin ke sini kami juga melihat banyak konten-konten yang dalam tanda petik itu berpotensi hoax, misinformasi dan lain sebagainya di programatik kita. Waktu itu sepele sebenarnya ketika wartawan kami misalkan menuliskan tulisan soal kisah inspiratif berjuang sekian tahun si ibu pedagang es teh itu sekarang omsetnya sekian. Tetapi di sampingnya itu ada programatik judulnya cukup duduk di depan komputer 3 jam uang mengalir. Akhirnya ada semacam perang batin si redakturnya, reporternya dan kita juga. Iya ya, kita ngajarin orang gimana cari duit yang benar inspiratif. Kita menghadirkan konten-konten inspiratif dan lain sebagainya. Sementara sebelahnya bersanding iklan cari duit dengan cara mudah hanya dengan 3 jam duduk di depan komputer.
Kemudian di sini kita belajar soal bagaimana hidup sehat. Di sebelahnya ada program etik. Ibu usia 56 tahun tampil seperti usia 17 tahun dengan mengkonsumsi minuman X dan lain sebagainya. Akhirnya kami berpikir, coba kalau ini yang pasang kemudian di situ ada konten dari klien atau apapun. Dia kasih apa istilahnya brand konten atau apapun di situ, terus kemudian ada ini. Itu satu, akhirnya menjadi kami berpikir kebetulan CEO kami Pak Arief Budi Susilo juga sangat strict soal itu. Ya udahlah Kak, lepas aja, kamu berani nggak ngelepas itu, ditantangkan kita. Ya sudahlah, sayang juga sebenarnya. Orang kalau program etik kita duduk aja, traffic tinggi, dapat duitnya. Tapi makin kesini kita juga ngelihat angkanya tuh nggak seberapa. Ketika teman-teman berjuang bagaimana menghadirkan konten berkualitas bla 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 bla, tapi harganya receh, ibaratnya seperti itu. Akhirnya kita berani menampilkan itu, tapi ini menjadi tantangan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyehatkan Solo Pos tetap eksis dan lain sebagainya? Kami melakukan beberapa terobosan-terobosan, mungkin beberapa di antaranya juga sudah ada yang tahu, bahwa yang pertama sejak per 1 Januari kita melepas program etik, kita bikin tuh yang namanya transformasi. Transformasi itu karena ini posisi media lokal ya, kalau teman-teman lihat slide-nya kan kondisinya kayak gini tuh. Saya pikir kita senasib sepenanggungan. Bisa di next slide aja. Transformasinya itu ada meliputi transformasi branding dari orang-orang Solo nganggap Solo Pos itu koran. Kita mengubah menjadi Solo Pos Media Group. Kita punya TikTok 4 juta, meskipun itu nggak seberapa sama punyanya grupnya Kak Wen sama Suara, TikTok segitu. Terus Instagram dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian kita menguatkan lagi tagline kita dengan informasi yang inspiratif dan informasi yang terpercaya. Kemudian yang lebih penting lainnya adalah kami menyusun ulang. Kita tidak lagi menyebut pedoman pemberitaan Solo Pos, tetapi pedoman konten Solo Pos Media Group. Kenapa? Karena ruang digital kita sekarang ini sebenarnya makin abu-abu kan, antara konten dan berita. Tetapi karena DNA kami adalah DNA jurnalistik, konten apapun yang dibikin tetap berpedoman pada yang namanya verifikasi, jurnalistik dan lain sebagainya. Jadi itu, bahasanya kita menggunakan istilah pedoman konten. Kemudian juga kami menempatkan Solo Raya sebagai salah satu target branding kami. Setiap pagi kita share mesti